Assalamualaikum rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Kali ini kita akan mengemukakan satu tema yang kira-kira temanya adalah dosa karena serakah atau dosa keserakahan, akibat keserakahan, yang akan diuraikan oleh dalam uraiannya Dr. Nurholis Majid, masih di Dr. Nurholis Majid di dalam buku Ensiklopedia Nurholis Majid yang disunting oleh Budi Munawar Rahman, yang beberapa video yang lalu kita masih tetap mengutip itu. Kita kali ini mengutip kembali dengan tema yang di dalam buku ini, yaitu dosa karena serakah. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung membacakan uraian Cak Nur atau Nurholis Majid ini sebagai berikut. Ketika di surga, Adam dan Hawa melanggar larangan Tuhan untuk tidak mendekati sebuah pohon. Hal itu dikarenakan setan terus-menerus menggoda sehingga tergodalah keduanya. Akibatnya Adam dan Hawa diusir dari surga. Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa ini kemudian dikategorikan sebagai dosa nomor 2 dari makhluk Allah, yaitu dosa karena serakah, ingin memiliki sesuatu yang tidak menjadi haknya. Itulah dosa Adam dan Hawa ketika keduanya melanggar larangan Tuhan untuk tidak mendekati pohon larangan. Kalau serakah dan nafsu ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya, itu dikategorikan sebagai dosa nomor 2, maka dosa nomor 1-nya adalah kesombongan atau superioritas kompleks, yaitu dosanya iblis ketika menolak untuk bersujud kepada Adam. Iblis menolak bersujud kepada Adam karena ia berargumen bahwa ia lebih baik daripada Adam. Ia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan yang ditunjukkan iblis ini juga disebut sebagai rasialisme. Sedangkan yang menjadi dosa ketiga adalah dosa yang dilakukan oleh anak Adam, Kabil, ketika membunuh adiknya Habil. Pembunuhan itu terjadi karena adanya iri hati atau cemburu, dengki. Ceritanya begini, kedua anak Adam itu melakukan kurban, tetapi yang diterima oleh Allah adalah korbannya Habil. Sedangkan korbannya Kabil tidak diterima, sebab Kabil melakukan korbannya kurang ikhlas, kurang tulus. Nah, atas dasar itu Kabil cemburu lalu membunuh saudaranya Habil. Dari peristiwa-peristiwa di atas, kita mengenal 3 peringkat dosa. Yang pertama adalah dosa karena kesombongan, yaitu dilakukan oleh iblis. Kedua adalah dosa karena serakah dan selalu ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya, yaitu seperti yang dilakukan Adam dan Hawa. Dan ketiga adalah dosa karena iri hati dan cemburu bila melihat orang lain senang dan sukses, yaitu seperti yang diperbuat oleh Kabil terhadap Habil. Ketiga dosa tersebut harus kita pupus atau kikis habis dalam hati dan dijauhkan dari segala perbuatan kita. Dalam hal sombong misalnya, Al-Quran mengatakan yang artinya, tatkala Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Mereka semuanya bersujud kecuali iblis, karena ia enggan dan sombong, maka dia pun tergolong mereka yang kafir. Selanjutnya kawan-kawan sekalian, demikian juga Allah sangat benci kepada orang yang tamak atau serakah seperti Adam ketika memakan buah larangan. Dan Allah lebih-lebih melarang orang iri hati dan cemburu atau dalam hatinya masih hasad atau dengki. Sampai-sampai dalam Al-Quran ditegaskan bahwa hasad atau dengki itu
dan iri hati itu akan merusak amal kebajikan. Dalam hal ini Nabi mengingatkan kepada umatnya secara keras atau tegas, sabda Nabi yang artinya, jauhilah dengki, iri hati, dan cemburu. Karena sifat-sifat itu akan memakan seluruh kebaikanmu seperti halnya api memakan kayu bakar yang kering. Hadis Rasulullah. Jadi seluruh kebaikan manusia akan hancur dan lenyap kalau manusia itu mempunyai hasad atau sifat cemburu atau dengki di dalam hatinya. Nah, sifat-sifat itu semuanya harus dibuang. Cara yang paling baik untuk membuangnya adalah membawa kita harus ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah ikhlas, dengan sendirinya sifat-sifat itu akan hilang. Dan ikhlas itu adalah rahasia antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada yang tahu bahwa kita harus hati-hati betul. Sebab ketika mengatakan bahwa kita ikhlas saja, itu tandanya kita tidak ikhlas. Misalnya, kita mengatakan, yang saya akan lakukan ini ikhlas loh, karena Allah. Nah, orang yang mengatakan demikian itu berarti tandanya tidak ikhlas. Sebab dalam pengakuan tersebut terselip ketakutan untuk tidak disebut ikhlas. Karenanya orang yang ikhlas itu betul-betul tidak punya potensi apa-apa. Dan dia tidak terlalu risau dengan apa yang sudah dikerjakan. Karena yang diharapkannya hanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, itulah penjelasan singkat dari Cak Nur tentang dosa karena dosa karena serakah. Dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan menambah pengetahuan kita tentang masalah ini. Dan sebelum kita akhiri, saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.